Here with me, how can misalkan Indonesia, how can Father's beating sound, the lion in the day, the lion in the day. How can misalkan Trinity, how can misalkan Indonesia, how can misalkan. Akan iman sejati datang dengan mendengar firman Allah, dan karena itu supaya menjadi orang-orang yang memiliki iman sejati, kita harus mendengar dan percaya kepada firman-Nya. Hanya dengan mendengar firman Allah kita bisa memiliki iman sejati, dan hanya dengan ini iman kita bisa bertumbuh. Inilah sebabnya Allah mengutus kami hamba-hambanya yang memberitakan kebenarannya. Ketika kita percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan kepada manusia oleh Allah, kita bisa menerima pengampunan dosa dan memiliki ketenangan hati. Pembebasan dari dosa hanya mungkin dengan percaya kepada kebenaran Allah, yang darinya kita akan menemukan damai dalam pikiran kita. Tidak pernahkah kita diberitahu bahwa kebenaran Tuhan kita akan menghapuskan semua air mata dan membebaskan kita dari semua sakit dan derita? Tentu saja pernah. Dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh yang diberikan Allah, semua sakit kita akan diangkat. Injil air dan Roh adalah berita yang paling indah di dunia ini dan penggenapan kebenaran Allah. Allah mengutus Tuhan kita yang menggenapi kebenarannya kepada bangsa Israel, tetapi yang karena mengejar kebenaran mereka sendiri menolak untuk berbalik kepadanya.
Apa kemudian yang dilakukan Allah? Supaya bangsa Israel iri, Allah memberikan Injil, penggenapan kebenarannya, kepada orang-orang non-Yahudi. Apakah Allah kemudian memberikan kesempatan kepada orang-orang non-Yahudi untuk percaya kepada Injil air dan Roh? Memang, Ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk percaya kepada Injil air dan Roh, meskipun ketika mereka tidak mencari Dia atau menyebut namanya, dan lebih jarang menyembahnya dibandingkan bangsa Israel. Inilah sebabnya orang-orang non-Yahudi bisa menjadi anak-anak Allah dengan percaya kepada berita indah penggenapan kebenarannya. Ini juga mengapa kitab suci mengatakan bahwa kebenaran Allah dihormati dan dimuliakan di luar bangsa Israel. Berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kepada kita Injil air dan Roh yang sudah menggenapi kebenaran Allah. Tuhan kita sudah menghapus segala dosa dunia dengan Injil air dan Roh yang indah. Namun, terlalu banyak orang Kristen yang tidak percaya kebenaran ini. Apakah kita kemudian memiliki kebenaran di dalam diri kita yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah? Tidak. Lalu, mengapa kita tidak percaya? Apakah ini karena kita tidak tahu Injil apa yang menggenapi kebenaran Allah? Tetapi mengenal Injil ini sangat sederhana. Kita juga adalah orang-orang yang akan mengejar kebenaran kita sendiri, sama seperti yang dilakukan orang Israel. Tetapi Allah menyelamatkan kita dari segala dosa dengan memberikan kepada kita Injil air dan Roh yang indah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan Injil air dan Roh kepada kita, penggenapan kebenaran Allah, untuk kita percayai. Jangan berkata, siapa yang akan naik ke surga? Ayat 6 mengatakan, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Penebusan kita dan pelayanan kita kepada Injil kebenaran hanya bisa terjadi karena iman kita kepada Injil air dan Roh, bukan karena usaha kita. Kalau bukan karena iman kita kepada kebenaran yang menggenapi kebenaran Allah, kita tidak akan menjadi apa-apa selain orang berdosa, sebagai orang legalis yang mengejar kebenaran sendiri, yang menjengkelkan Allah. Sama seperti keselamatan kita datang dengan percaya kepada kebenaran Allah, kita juga bisa hidup bagi Tuhan kita dengan memiliki iman kepada kebenaran ini. Kekuatan bagi kita untuk maju dalam kehidupan kita datang dari iman kepada kebenaran Allah. Saat pengetahuan kita akan kebenaran ini muncul karena iman kita kepada Injil air dan Roh. Adakah kebenaran lain selain iman kepada kebenaran Allah bagi mereka yang ditebus? Tidak ada. Hakikat kekristenan adalah berpusatkan kepada iman
dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keseluruhan isi iman Kristen adalah kebenaran Allah. Mereka yang dibenarkan bisa hidup dan memberitakan Injil dengan iman mereka kepada kebenaran ini. Apakah mereka yang percaya kepada kebenaran Allah kemudian juga menghadapi kesulitan? Ya. Tetapi dengan iman kepada kebenaran Allah, mereka bisa mengatasi semua bahaya saat mereka percaya dan yakin bahwa Allah akan membereskan masalah mereka. Kepercayaan yang demikian berasal dari iman kepada kebenaran Allah. Bagaimana dengan iman lain yang tidak mencakup kebenaran Allah? Apakah mereka itu iman jenis yang salah, yang didasarkan kepada perbuatan manusia? Benar sekali. Iman mereka yang percaya kepada Yesus tanpa percaya kepada kebenaran Allah bukan iman yang benar. Dapatkah Anda dan saya ditebus dari dosa-dosa kita tanpa terlebih dahulu percaya kepada kebenaran Allah? Bisakah kita beriman kepada Allah tanpa beriman kepada kebenarannya? Keduanya sangat tidak mungkin. Kekuatan orang benar untuk melayani Tuhan datang dari kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada mereka sebagai anugerah untuk iman mereka kepada kebenaran Allah. Bisakah Anda hidup di dunia ini hanya dengan kekuatan Anda atau milik duniawi Anda? Bisakah Anda menemukan damai pikiran dengan semuanya itu? Kita bisa melayani Injil dengan damai dengan percaya kepada kebenaran Allah. Mereka yang melayani Injil air dan Roh memiliki iman, keberanian, kekuatan, dan damai. Orang benar yang tidak melayani Injil air dan Roh, penggenapan kebenaran Allah, tidak memiliki damai dan keberanian. Apakah pikiran orang benar membutuhkan keberanian? Ya. Mereka membutuhkan damai bukan hanya untuk memberitakan Injil air dan Roh, tetapi juga untuk menghidupi kehidupan mereka sampai tingkat sepenuhnya. Apakah pikiran Anda damai? Kalau Anda hidup untuk diri Anda sendiri, tidak akan ada alasan untuk damai di dalam pikiran Anda bertumbuh. Mengapa Anda akan membutuhkan damai atau iman kalau yang Anda butuhkan untuk memenuhi keinginan daging hanyalah hidup dalam daging? Tetapi kalau Anda melayani Allah, damai di dalam pikiran Anda juga perlu bertumbuh. Untuk melayani Injil yang menggenapi kebenaran Allah, iman dan damai Anda harus dan memang akan bertumbuh. Mereka yang percaya kepada Injil kebenaran Allah bertanggung jawab untuk menyebarkan damai mereka ke seluruh penjuru dunia. Karena ini bukan isu yang harus diperhatikan oleh seorang saja, tetapi ada kebutuhan untuk menyebarkan damai pikiran yang diberikan Yesus Kristus kepada semua orang. Kita perlu memberitakan Injil kebenaran Allah ke seluruh penjuru dunia. Damai Allah masih dibutuhkan untuk orang-orang lain, seperti juga bagi kita. Kita perlu meminta lebih banyak kepada Allah dalam usaha kita untuk menyebarkan damai ini kepada orang-orang lain. Ketika kita hidup untuk mengabarkan kebenaran Allah, damai pikiran kita selalu akan bertumbuh,
dan kita akan menemukan tujuan kehidupan kita yang sangat jelas dan berharga. Kalau Anda mau belajar damai sejati yang diberitakan oleh Allah, Anda perlu tahu dan percaya kepada Injil yang menggenapi kebenarannya. Anda perlu mengalami sendiri damai pikiran yang dipersiapkan Allah bagi Anda. Anda sudah melayani Tuhan dengan baik sampai sejauh ini, tetapi Anda perlu terus melayaninya dengan baik sampai Anda dipanggil ke hadirat-Nya, sehingga orang-orang lain bisa mendapat bagian damai Anda. Ketika Anda mencari damai dengan iman Anda kepada kebenaran Allah, orang-orang yang percaya yang mengikuti jejak Anda kepada penebusan juga bisa hidup bagi damai orang-orang lain. Mereka yang muda dalam iman adalah orang-orang baru dalam perkara iman dan terbatas kemampuannya untuk memahaminya. Tetapi ketika kita hidup oleh iman kita, mereka yang di belakang kita, meskipun membutuhkan waktu, akan pada akhirnya sampai kepada pemahaman mengenai bagaimana orang-orang yang ditebus menjalani kehidupannya dalam damai dengan mengikuti jejak langkah kaki iman kita. Apakah Anda menemukan kesulitan untuk mengajar mereka yang mengikuti perjalanan Anda untuk hidup oleh iman? Mengajar untuk kehidupan yang demikian tidak terjadi hanya dalam jangka waktu satu malam. Mungkin perlu waktu yang sangat lama sebelum Anda bisa membawa mereka kepada jenis iman yang dibutuhkan untuk kehidupan damai. Tetapi pada waktunya, mereka yang sudah ditebus dengan percaya kepada kebenaran Allah akan belajar hidup dengan damai seperti orang-orang beriman, sama seperti orang percaya yang terdahulu yang melayani Allah menemukan damai pikiran darinya dengan belajar dari kita yang sudah menjalaninya. Anda dan saya, kita semua harus hidup oleh iman di dalam kebenaran Allah. Orang benar harus hidup oleh iman mereka kepada firman. Kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang harus ditentukan oleh iman. Kitab suci bertanya kepada